Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Di mana di episode yang akan datang, kita akan menyaksikan bagaimana Aksa yang akhirnya telah resmi berpisah dengan Bella. Dan kini, Aksa bisa lebih fokus untuk merebut kembali Amira dari sisi Galang. Nah, kira-kira apakah nantinya Aksa akan berhasil untuk membawa Amira pulang? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, drama perceraian Aksa dan juga Bella benar-benar sangat panas ya kawan-kawan. Ya, saat itu Bella berusaha untuk menyangkal dan memanipulasi persidangan ya kawan-kawan, dimana Bella ingin memanfaatkan kondisi kehamilannya untuk bisa mempertahankan rumah tangganya. Tak hanya itu, Bella juga memfitnah Aksa telah berselingkuh dengan wanita lain. Hingga pada akhirnya persidangan pun bingung karena Aksa dan juga Bella sama-sama menuduh mereka saling berselingkuh satu sama lain ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya Aksa pun memberikan sebuah bukti yang ada di handphonenya. Ya, bukti yang Aksa miliki adalah bukti-bukti yang sempat Bella hapus di handphone Aksa. Ketika bukti itu diputar oleh hakim, saat itu Bella pun bertanya kepada Aksa mengapa Aksa masih memiliki bukti-bukti tersebut. Ternyata Aksa memang paham cara main Bella ya kawan-kawan, sehingga Aksa pun sudah mengcopy berkas-berkas tersebut dan bukti-bukti video tersebut ya kawan-kawan, agar ketika video di handphone Aksa dihapus, Aksa masih memiliki bukti. Karena Aksa bersumpah dirinya tidak akan menghapus video-video itu sebelum video-video itu sampai ke pengadilan. Dan tak hanya itu, Aksa juga mengatakan kepada hakim bahwa Bella telah berusaha untuk melenyapkan bukti-bukti itu, sehingga saat itu Bella pun dalam posisi yang sangat terpojok. Mengetahui bahwa dirinya tidak bisa berbuat banyak, Bella pun menggunakan kehamilannya untuk bisa mempertahankan rumah tangganya. Saat itu Bella mengatakan bahwa dirinya sedang hamil dan Bella hanya ingin anaknya memiliki sosok seorang ayah. Namun Aksa menyangkal, Aksa meragukan kehamilan Bella karena Bella telah berselingkuh dari dirinya. Bella berusaha untuk terus memeras perasaan para hakim. Namun tiba-tiba Adam dan juga Zaki datang ke persidangan dengan membawa sebuah invoice tentang pembelian perut palsu yang Bella lakukan. Bukti tersebut sempat diserahkan kepada hakim, namun pengacara Bella sempat menyangkal bahwa bukti itu tidak relevan karena tidak ada hubungannya antara perceraian Aksa dan juga Bella dengan invoice tersebut. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun pada akhirnya, Adam mengajukan Zaki sebagai saksi karena biar bagaimanapun Zaki adalah mantan selingkuhan Bella. Awalnya pengacara Bella melarang itu semua ya kawan-kawan dan mengajukan keberatan. Namun karena memang Zaki adalah laki-laki yang ada di dalam video yang Aksa berikan kepada hakim, akhirnya hakim pun menyetujui. Dan di sana Zaki menceritakan semuanya. Awal dari perselingkuhan Zaki dan juga Bella, karena memang sebelumnya mereka adalah pasangan kekasih ya kawan-kawan. Zaki dan juga Bella telah berpacaran sejak lama, hingga pada akhirnya Bella menikah dengan Aksa dengan tujuan ingin mendapatkan harta kekayaan dari Aksa. Pengakuan-pengakuan dari Zaki membuat Bella marah, bahkan Bella pun sampai menampar Zaki ya kawan-kawan. Dan hal itu membuat hakim benar-benar sangat kecewa dengan sikap dari Bella. Hingga pada akhirnya Bella pun mengancam bahwa dirinya memiliki bukti tentang masa lalu Zaki yang sangat kelam. Namun ketika Bella ingin mengambil handphonenya, ternyata handphonenya sudah diambil terlebih dulu oleh Adam. Sehingga Bella pun tidak bisa menemukan handphonenya. Dan ketika Bella mencoba untuk memukul Zaki, Zaki dengan sengaja menyikut perut Bella hingga akhirnya perut palsu Bella terjatuh. Dan karena adanya bukti di depan mata, hakim akhirnya memutuskan bahwa perceraian antara Bella dan juga Aksa telah resmi sah ya kawan-kawan. Jadi semua gugatan yang diajukan oleh Aksa diterima dan pernikahan Aksa dengan Bella pun akhirnya telah berakhir. Ya, dengan begini saat ini fokus Aksa sudah tidak terbagi lagi. Aksa sudah tidak terbebani lagi oleh Bella. Jadi Aksa sudah tidak memikirkan Bella. Terserah Bella mau melakukan apapun di luar sana karena itu sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan Aksa. Kini fokus Aksa hanyalah menghancurkan Galang untuk bisa merebut Amira kembali. Karena sebelumnya Aksa juga telah menyusun sebuah strategi untuk bisa menghancurkan Galang. Aksa, Zaki dan juga Adam memang telah mempersiapkan segalanya untuk bisa merebut semuanya dari Galang. Dan mungkin ini akan menjadi masalah yang terakhir yang akan dihadapi oleh Aksa dan juga Amira sebelum mereka akhirnya bisa hidup bahagia bersama dan merawat anak-anak mereka bersama. Karena memang anak Aksa dan juga Amira itu kembar ya kawan-kawan, meskipun satu mengalami kelainan, namun yang satunya itu sehat, lengkap dan sempurna. Wah, benar-benar ini momen yang sangat seru dan tentunya sangat kita nanti-nantikan. Karena sepertinya memang era kejahatan sudah mulai kalah ya kawan-kawan. Jadi buat yang komen di komentar YouTube Mimin yang mengatakan bahwa pasti kejahatan selalu menang, pasti kejahatan yang menang, dan pasti kejahatan selalu dilindungi, itu semua salah. Ya, kejahatan memang pernah menang dan mereka saat ini memang sedang menang. Namun kebaikan tidak akan pernah terkalahkan. Meskipun terpuruk, kebaikan akan bangkit untuk bisa merubah semuanya. Dan kebaikanlah yang pada akhirnya akan memenangkan segalanya. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.